Halo semuanya, selamat datang di video guide dan tips untuk riset literatur untuk tugas akhir atau TA dari DKV. Di sini saya bakal mencoba untuk membantu kalian menjelaskan banyak langkah-langkah, terutama di bagian yang biasanya dianggap paling menyeramkan, yaitu riset literatur, gimana cara menulis, gimana cara membaca jurnal, buku, dan tips dan trik biasanya untuk bagaimana cara menstruktur cara berpikir. Nah, supaya nggak lama-lama kita langsung masuk aja. Oke, apa yang bakal kita bahas di sini ada beberapa poin kita bisa lihat. Pertama ada struktur berpikir di cara pengerjaan tesis atau skripsi atau tugas akhir ya. Dan ini sering kali cara berpikir ini sering terlewat gitu dari bagaimana cara mengaplikasikannya, dan sering kali terjadi keputusan-keputusan yang tidak rasional diambil gitu. Jadi saya bakal coba bahas itu. Terus poin kedua, cara mencari literatur. Ini biasanya juga sering terjadi kebingungan bagaimana kita cari literatur, karena seringkali kalian tidak bermain dengan Google Scholar, kalian tidak bermain dengan berbagai macam website-website yang sifatnya akademis ya. Jadi kebanyakan kalian pakainya Google biasa, terus pakai Wikipedia yang mana itu tidak boleh dipakai sebetulnya. Ketiga, ada beda antara buku dan jurnal. Jadi kalau kalian mulai mencari bacaan literatur yang sifatnya akademis, biasanya akan muncul dua, yaitu buku atau jurnal. Nah, saya bakal coba jelaskan di situ seperti apa sih buku dan seperti apa sih jurnal, dan tentunya cara bermanuver di situ ya, cara membacanya, bagaimana cara cepatnya supaya tidak buang waktu. Keempat, lantas caranya, itu yang bakal kita coba praktekkan. Kelima, ada satu website yang bisa mengunlock jurnal yang biasanya dikunci di belakang paywall, atau artinya kalian harus bayar dulu gitu ya, yaitu Sci-Hub. Terus udah gitu yang akhir ada statistik, dan nanti ada lagi cara atau format untuk mereferensikan dengan APA seperti yang kita udah pernah coba lakukan sebetulnya di mata kuliah tertentu. Oke, saya akan mulai dulu pertama-tama dari struktur berpikir untuk riset ya. Jadi apa yang bisa diambil dari riset? Pertama-tama mungkin saya perlu ingetin lagi, definisi riset adalah mencari tahu. Hanya sekedar kalau kamu tidak tahu definisi, kalian mencoba membaca, mencari tahu apa itu artinya, atau mencari tahu relasinya terhadap hal di sekitarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, itu sudah termasuk riset. Jadi tidak harus sebar form atau mencoba wawancara, itu riset yang mengambil data yang lebih advance. Tapi pada sifat paling dasarnya sebetulnya riset adalah itu, mencoba mencari tahu ya. Jadi jangan terlalu takut dulu bahwa bebannya terlalu berat untuk dikerjain. Nah, definisi dan konsep. Pelajari definisi ini di literatur yang ada. Jadi apapun yang kalian coba cari dari topik ya, itu bisa jadi kalian misalnya mencari tentang karakter desain, atau mencoba berpikir untuk gimana sih caranya branding yang baik misalkan, ya itu bisa dicari literaturnya, dan saya yakin ada cukup banyak. Maka pelajari dulu definisi di topik yang kalian ambil, karena itu akan membantu kalian memahami gambaran yang lebih besar dan bukan hanya dari sisi sempitnya ada. Dan tentunya kalian perlu ingat juga, definisi itu berubah dari zaman ke zaman. Kalau kalian dapat artikel dari tahun misalkan 1920 atau 1950, ya tentunya pemahaman mereka akan beda dengan artikel yang ditulis di tahun 2020 misalkan gitu. Jadi semakin maju kita tahunnya, usahakan cari juga literatur yang relevan. Artinya cari literatur yang semakin modern ya. Terus bagaimana cara mensurvei? Ini metodologinya. Jadi kebanyakan riset jurnal akan menjabarkan cara mereka mengambil data. Jadi mau itu kuantitatif, kualitatif, interview, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya nanti ketika kalian mencari data-data itu tentunya akan dibimbing ya dengan pembimbing masing-masing nanti. Jadi saya tidak akan bisa bicara terlalu banyak di situ. Jadi bagaimana cara mendesain risetnya nanti dan lain sebagainya itu akan
dibimbing sama pembimbing TA kalian masing-masing ya. Tapi sekilas kalian bisa meminjam cara berpikir itu dari banyak data yang sudah ada di jurnal. Poin ketiga, dengan kalian membaca itu nanti akan ketemu nama-nama penting. Orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan mungkin mereka sering menulis di jurnal akademis. Kalau kalian udah menemukan nama-nama itu, kalian boleh coba catat. Kemungkinan besar akan punya bobot gitu ketika kalian pakai nama-nama tersebut di laporan TA kalian nanti. Karena mereka memang ahli di bidangnya gitu kan, dan biasanya orang-orang seperti ini terlihat hanya ada di tidak terlalu banyak gitu ya yang ada di top position. Nah, itu boleh kalian coba catat gitu ya. Biasanya teori-teori mereka juga sering dipakai sebagai metodologi. Nah, metodologi itu yang nanti bisa kalian pakai untuk mendesain hasil karya akhir. Jadi kita meminjam pemikiran mereka ya secara akademis, terus kalian mengadaptasikan itu ke hasil karya yang nanti kalian buat. Oke, sekarang saya mau coba untuk mengilustrasikan struktur berpikir yang bisa kalian lakukan nih ya. Jadi sudah terpampang di depan layar. Kita mulai dulu dari yang paling atas. Kita bicara judul. Jadi paling atas ada, misalkan kalian sudah mengambil sebuah keputusan untuk bikin judul perancangan penyuluhan untuk meningkatkan konsumsi protein warga Bandung. Misalkan judulnya itu. Nah, ketika turun ke tingkat yang lebih rendah, di situ langsung kalian bisa lihat ya, ada apa yang kalian perlu lakuin. Pertama, cari dulu sumber akademisnya. Jadi dari judul tadi kita sudah bisa menganalisir langsung, kalian mesti tahu bagaimana protein bekerja dalam tubuh. Misalnya, protein itu apa, terus gunanya untuk apa. Jadi tidak mungkin ya kalian melakukan riset kalau tidak mengerti protein itu apa gitu. Jadi carilah literaturnya. Baca sumber akademisnya. Nah, ini yang makanya kenapa kelihatan di tabel yang di kiri atas di level kedua langsung kelihatan riset literatur. Dalam kurung, definisi protein itu mesti tahu bagaimana cara kerjanya dalam tubuh dan gunanya apa. Nah, ini biasanya materi yang dipakai di bab 1 kalau kalian lagi nulis laporan TA. Terus, kita bergerak ke kanannya, ada kotak berikutnya yang cari apakah benar konsumsi protein warga Bandung rendah. Karena tadi kalau kalian lihat judul di atas, perancangan penyuluhan untuk meningkatkan konsumsi protein warga Bandung. Artinya kenapa perlu ditingkatkan? Oh, mungkin rendah gitu kan. Nah, judul kalau sudah ditarik dan dibikin, tidak mungkin dia mengada-ngada. Mesti ada masalahnya benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang bikin TA kalian gagal adalah biasanya mengada-ngada. Masalah itu belum tentu ada dan kalian paksakan. Ketika nanti ditanya dan diuji di sidang akhir, kalian tidak bisa membuktikan masalah itu betul-betul ada. Pada ujungnya nanti solusinya mengada-ngada juga. Nah, disitulah kalian biasanya fail. Tidak lulus. Jadi tolong ini saya tekankan benar-benar. Cari tahu permasalahan ini, apakah benar ada, realistis atau tidak, gitu ya. Nah, pembuktian masalah ini bisa kalian ambil dari cari bacaan, literatur, buku, jurnal, atau kalian lepas riset sendiri. Artinya wawancara, Google Form, dan lain sebagainya. Surat kabar juga bisa gitu ya. Tapi tolong kalian cari dari sumber-sumber yang kredibel. Jadi kalau misalnya kalian mau bicara tentang rendahnya konsumsi protein warga Bandung, mungkin kalian harus mencoba mungkin wawancara orang-orang yang ada di puskesmas misalkan gitu. Berapa banyak sih orang-orang yang datang untuk check up dan diketahui ternyata terdeteksi konsumsi proteinnya rendah. Nah, kalau kalian bisa mendapat validasi data itu, maka oke, artinya terbukti masalah ini ada, gitu ya. Jangan mencoba mengada-ngada, jangan mencoba untuk wawancara
petugas tukang jual KFC misalnya, ya ayam kan protein ya, kalian mencoba untuk melakukan itu dan mereka akan bilang, oh iya konsumsi protein orang Indonesia di Bandung mungkin baik karena setiap hari terjual sekian X nomor ayam jumlahnya gitu. Ya bukan sumber yang tepat ya dan kredibel gitu. Oke, itu pembuktian masalah, jadi tidak untuk mengada-ngada. Terus yang kita bergerak ke kiri bawahnya ada pilih metode penyampaian untuk target audience, umur, interest, dan lain sebagainya. Nah, ini metodologi. Jadi kalau kita coba kembali ke atas ke judul perancangan penyuluhan untuk meningkatkan konsumsi protein warga Bandung. Nah, di situ warga Bandung. Kemungkinan besar yang kalian coba sasar adalah warga Bandung secara umum gitu ya. Jadi bukan balita di Bandung, bukan bayi di Bandung. Berarti mungkin kalian harus mencoba untuk mencari data yang sesuai dengan target umur yang kalian targetkan. Jadi misalnya warga Bandung kalian mau kunci dari umur 18 sampai umur rata-rata di Bandung, katakanlah misalnya orang ekspektasi hidup sampai 60 tahun. Berarti mungkin kalian akan mencari data orang umur 18 tahun sampai 60. Gitu. Nah, dari situ nanti akan ketemu cara menyampaikan kalian nanti untuk desain yang kalian mau pakai ya nanti ya, mau itu film, mau itu animasi, mau itu campaign, mau itu apapun, harus ditargetkan ke yang sesuai tadi gitu. Metodenya yang paling cocok apa? Apakah pakai flyer itu cocok misalnya? Untuk orang umur 18 tahun sampai 60, apakah semuanya bisa baca flyer gitu ya? Kalau kalian cuman nanti menargetkan saya cuma mau pakai sosmed, apakah orang umur 60 tahun masih pegang HP? Itu semua jadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Belum lagi permasalahan strata sosial ya. Jadi kalau kalian pakai referensi-referensi yang terlalu tinggi seperti seni barat misalkan, belum tentu orang-orang yang kaum awam akan mengerti karena mereka tidak datang dari kelas sosial yang mungkin terpelajar atau terbuka ke dunia seni. Nah, itu perlu dipertimbangkan nanti bagaimana metode menyampaikan si karya akhir kalian itu. Nah, sebelah kanannya kita bergerak ke kotak sebelah kanannya ada cek kembali teori, style, prinsip desain dan lain-lain sesuai streaming. Nah, saya yakin di setiap mata kuliah yang kalian udah pernah dapat akan tentunya ada metode yang dipakai, pengetahuan-pengetahuan, entah prinsip, entah pemikiran gitu ya, teori-teori. Disinilah semuanya kembali dipakai. Nah, maka coba gali lagi kembali catatan-catatan yang lalu, sejarahnya, stylenya, dan lain sebagainya. Ini pun harus ada referensi gitu ya. Kalau sampai kurang, kalian tetap masih bisa cari lagi lewat buku atau jurnal. Yang paling penting kalian tahu pointernya dan istilahnya apa gitu ya. Oke, nah setelah kalian punya semua ini, jadi baca sumber akademi sudah, pembuktian masalahnya sudah, metodologinya sudah tahu, perancangan konsep dan estetika karyanya kalian sudah tahu, pendekatan, approach, dan lain sebagainya sudah tahu, baru kalian mulai berpikir output misalnya gitu ya. Jadi dari judul perancangan penyuluhan untuk meningkatkan konsumsi protein warga Bandung dan semuanya yang di bawah, yang 4 kotak di bawahnya, apakah mungkin misalnya output 1 kita tarik kesimpulan kita mau mencoba mendesain stand yang ada di Car Free Day, katakanlah Car Free Day di Dago gitu ya. Katakan disitulah tempat di mana warga-warga Bandung berkumpul dan paling efektif dipakai ketika kita bikin sebuah stand yang desainnya menarik, terus dibagikan flyer misalkan gitu ya. Kalau memang dia sangat ngena, sangat cocok, maka mungkin output pertama ini bisa dibilang sukses gitu ya, efisien gitu ya. Nah, output kedua, apakah dari untuk menyasar kalangan yang lebih muda, yang
pada saat ini mungkin sudah getol dengan menggunakan sosmed. Apakah bisa kita bikin digital campaign misalnya lewat sosial media? Nah, itu kembali lagi harus kita cek lagi targetnya siapa, umurnya seperti apa, apakah mereka pegang HP gitu. Kalau memang itu benar, maka oke. Berarti sosmed dan digital campaign-nya mungkin efisien dan efektif. Output ketiga, bisa juga misalnya dilakukan kerjasama dengan badan kesehatan lewat event apa gitu ya. Terus kalian mendesain entah PPT-nya, entah flyer-nya, atau entah apanya lah yang mereka butuhkan gitu. Nah, jadi 3 output yang kalian buat nanti untuk hasil karya akhirnya ini kemungkinan besar harus punya satu kesatuan yang kuat dari pemahaman akademisnya secara definisi, masalahnya, targetnya, cara penyampaiannya atau approach-nya, dan konsep-konsep dan estetika dari karya yang kalian bikin. Nah, beginilah kira-kira cara berpikir untuk TA. Jadi tidak boleh ada satu hal pun yang tidak membentuk satu lingkaran penuh. Kalau ada pemikiran-pemikiran dari salah satu kotak ini yang tiba-tiba tidak masuk akal atau tidak cocok, maka kemungkinan besar argumen kamu akan lemah ketika nanti diuji di akhir. Ya. Jadi tolong boleh coba dilihat lagi kembali. Ini hanya contoh ya yang saya coba sajikan di sini, tapi seperti ini cara berpikirnya. Tidak ada yang mengada-ngada. Oke, kita lanjut berikutnya tips yang masih di sekitar struktur berpikir untuk riset. Pertama, kita mencoba mencari problem ya. Jadi mencari permasalahan itu artinya ketika misalnya kamu bicara tentang perempuan di Bandung, apa yang biasanya dihadapin perempuan? Apakah banyak terjadi eksploitasi seksual misalnya gitu ya ke perempuan, atau cemoohan atau ejekan, dan bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau kalian sudah melihat itu ada, artinya kalian bisa mendeteksi masalah. Tinggal sekarang bagaimana kita mencoba menyelesaikan itu. Dengan kalian mencoba menyelesaikan, biasanya sudah ada orang-orang sebelumnya yang mencoba melakukan riset. Jadi misalkan masalah eksploitasi seksual tadi gitu ya, dan perlakuan buruk gitu terhadap perempuan, saya yakin pasti sudah ada riset-riset sebelumnya yang sudah sampai misalnya tahun 2022. Nah, ketika kalian meneruskan, kalian cuma tinggal perlu tahu yang paling ujungnya terakhir kali dilakukan risetnya itu pada tahun berapa dan mereka sudah sampai kemana. Jadi misalkan diketahui bahwa pelecehan atau sexual attack terhadap perempuan di Bandung itu biasanya dimulai dari sosmed misalkan begitu ya, karena risetnya yang paling baru melalui sosmed misalkan gitu. Berarti kalian bisa mencoba untuk menyambungkan itu gitu, mengembangkan risetnya. Nah, ini yang disebut sebagai research gap, itu yang tadi ditulis gitu ya. Jadi memang di mana masih ada kekosongan, disitulah kalian isi kalau seandainya memungkinkan. Tapi sebisa mungkin cari riset yang paling baru, karena disitulah kita menjadi relevan ya. Jadi jurnal dan lain sebagainya, coba cari yang tahun-tahunnya setidaknya masih 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Jangan coba cari yang tahun 70, tahun 20, itu maka tidak lagi relevan. Oke. Saya perlu ingatkan lagi, mungkin saya tahu dari banyak mata kuliah yang sifatnya teori, kemarin masih sering dianggap sebagai hafalan, tapi kasusnya di dalam TA dia punya bobot yang sangat kuat. Karena pembimbing kalian dan penguji nanti itu bisa mencoba untuk melihat dari berbagai perspektif. Jadi kalau kalian cuma menghafal dan tidak memahami, maka argumen kalian akan sangat-sangat ringkih, akan sangat mudah untuk ambruk. Jadi coba perlakukan teori dan konsep bukan lagi sekedar hafalan, tapi harus sebuah pemahaman. Dan pemahaman yang solid, pemahaman yang membuat satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh artinya
ujungnya harus ketemu ujungnya lagi. Artinya proposisinya harus ketemu dengan konklusinya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Oke. Nah, berikutnya saya mau bergerak ke cara cari literatur. Jadi tadi kita sudah bahas segala hal tentang struktur, tentang riset. Bagaimana sekarang kita mencoba untuk mencari literatur. Ada banyak situs sebetulnya. Ada Google Scholar, ini yang paling sering dipakai dan alamatnya sebetulnya scholar.google.com. Hanya tinggal diketik itu atau kalian boleh coba klik nanti dari link ini. Terus ada Microsoft Academic bawahnya. Terus ada Core. Ada academia.edu. Terus ada Garuda. Nah, ini situs jurnal yang Indonesia ya. Jadi kalau kalian mau riset yang spesifik untuk Indonesia dan misalnya isunya hanya spesifik Indonesia dan tidak ada di jurnal-jurnal akademis barat, ya silakan gunakan Garuda saja gitu ya, supaya lebih tajam pencariannya nanti. Maka kalian harus punya pengetahuan akan kata kunci yang kalian cari. Jadi misalkan kalian mencari apa tuh? Branding Korean food gitu ya. Berarti kalian harus tahu si branding itu dan Korean itu harus ada di kata kunci yang kalian cari. Tidak mungkin kan kalian mencoba mencari makanan-makanan yang lain selain makanan Korea misalnya gitu ya. Atau Korean food itu mau dilihat dari sisi apanya misalnya. Nah, maka itu menjadi penting. Kalau kalian tidak tahu branding itu apa kan menjadi sangat sulit gitu ya. Bermain dengan kata-kata untuk mencari kata kunci gitu. Dan lain sebagainya. Tentunya kalian harus tahu apa yang dipakai kata-kata itu. Nah, berikutnya cara cari literatur juga saya menyediakan beberapa website untuk mencari buku. Kalau tadi di halaman sebelumnya kebanyakan untuk mencari jurnal, tapi tidak hanya terbatas jurnal ya, bisa buku juga. Di sini saya bakal kasih beberapa contoh untuk e-book. Nah, jadi buat kalian yang misalnya punya Kindle atau reader lain yang pakai tablet atau apa, untuk membaca format-format yang berbeda tuh, bukan hanya PDF gitu yang bisa EPUB atau apa. Nah, beberapa website ini biasanya punya. Dan ini biasanya bisa di-download secara gratis. Pertama ada Library Genesis. Biasanya alamatnya libgen.is atau biasanya suka berubah-berubah, tapi tinggal ketik aja Library Genesis biasanya akan muncul. Terus ada Books atau Z Library biasanya disebutnya. Berikutnya ada Anna's Archive. Ini termasuk salah satu archive buku yang cukup banyak. Nah, kalau kalian search di sini, yang muncul biasanya bisa buku dan bisa juga ada search engine khusus untuk academic paper. Nah, Google Scholar juga punya link ke indexing yang berbeda-beda. Jadi ada CDC, NEJM, terus ada Elsevier, Science dan lain sebagainya. Ini biasanya untuk sains keras ya. Jadi artinya mungkin yang fisika, matematika, komputer dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian bermain di topik-topik yang mengarah ke sana, kalian boleh coba pakai ya kalau seandainya diperlukan. Tapi kalau enggak, kita main di Google Scholar aja biasanya sudah cukup. Jadi tidak terlalu perlu dipusingkan. Oke. Berikutnya ada beda antara jurnal akademis dan buku. Sebentar akan saya tunjukin dan kita bakal langsung coba praktek. Pertama, jurnal akademis itu kalau kalian baca, dia lebih straightforward dalam penjelasannya. Jadi dia langsung ketika kalian baca, dia tidak akan panjang lebar mencoba untuk eksplorasi gitu ya. Dia akan mencoba untuk bermain dengan data, dia akan nyebut, dia akan langsung punya konklusi. Jadi pembacaannya tuh lebih pendek, lebih pragmatis, pemahaman cepat, dan dia biasanya menyuguhkan data secara statistik, interview, dan cara mengolahnya. Biasanya begitu. Nah, jurnal itu biasanya dipakai untuk lebih ke pembuktian gitu ya. Terus bagaimana dengan buku? Nah, buku itu biasanya
dia mencoba mencari pemahaman yang lebih holistik atau lebih menyeluruh. Biasanya lebih dalam, dan biasanya ditulisnya juga lebih eksploratif. Dia punya banyak referensi dan quote yang sifatnya pemahaman yang lebih dalam gitu. Jadi kalau kalian mencoba mencari informasi yang lebih menyeluruh, yang mengakar gitu ya pemahamannya, kalian boleh coba buku. Tapi kalau kalian mencari pembuktian, biasanya boleh coba lari ke akademis, ke jurnal akademis. Jadi di situ perbedaannya antara dua ini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan coba melihat gitu ya, cara baca literatur, buku, dan jurnal gitu ya. Mari kita coba praktekkan. Saya bakal coba mencari buku. Jadi sudah terpampang di sini ada buku dengan judul Video Games and Art, misalnya gitu. Nah, buat kalian yang nggak biasa baca buku, tentunya akan sangat menakutkan. Buku ini halamannya ada cukup banyak kalau kita coba lihat ya. 400-an lebih, sampai 452 bahkan. Apakah mau kita baca semua dari cover depan sampai cover belakang? Iya, tentunya tidak. So, gimana caranya yang cepat? Caranya gini, kalau kalian sudah cari dengan kata kunci tadi di Google Scholar misalnya gitu ya, dan muncul beberapa result dari search engine tadi yang buku misalkan. Kalian coba buka, dan ternyata buku itu ada di LibGen misalnya. Kalian download, kalian coba baca. Yang kalian langsung perlu bisa lakuin adalah pergi ke daftar isi atau table of content. Di sini akan langsung muncul banyak section 1, ini ngomongin from apparition to approximation, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan yang kalian cari itu khusus tentang, misalnya bagaimana hubungan di sini ya, bagaimana hubungan misalnya museum dengan game. Nah, kata kunci itu misalkan muncul di sini, di Isometric Museum, maka kalian tinggal perlu hanya membaca dari halaman 235 sampai ke halaman mungkin 248 di sini. Lebih mending begitu kan daripada baca dari awal. Gitu. Atau misalkan hal lain, kamu mau coba untuk bertanya apakah video game itu seni gitu. Ada should video games be viewed as art gitu di sini. Ya, mungkin ini akan menjadi relevan untuk kamu baca. Tapi hanya chapter itu gitu, hanya atas subbab itu yang kalian baca. Tidak usah baca yang tidak penting. Gitu ya. Nah, jadi itu cara membaca buku lewat table of content-nya dulu pertama-tama. Nah, kalau setelah itu kalian ketemu lagi dengan wall of text seperti ini yang biasanya kalau orang nggak biasa baca akan sangat males gitu ya. Sebetulnya ini tidak terlalu susah juga. Cara baca yang cepat adalah skimming. Jadi kalian baca kalimat pertama dari setiap paragraf, terus coba baca kalimat paling akhir dari paragraf itu. Kalau seandainya kayaknya relevan nih atas apa yang saya cari, baru kalian mencoba untuk baca di tengahnya gitu. Karena kalimat pertama itu biasanya berisi dengan sebuah kesimpulan atau di akhir gitu ya, bisa di kalimat pertama atau di kalimat paling akhir dari paragraf. Itu biasanya bisa berisi salah satu kesimpulan. Tergantung bagaimana cara berpikirnya, apakah dia deduksi atau induksi atau bagaimana si penulisnya. Tapi tidak akan mungkin biasanya inti-inti itu tidak ditaruh di tengah ya. Di tengah itu biasanya sebuah eksplorasi gitu kalau buku. Jadi lagi-lagi pay attention to subbab dan kalimat pertama di paragraf dan kalimat akhir. Itu akan membuat kalian jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat untuk bermanuver dalam buku. Gitu ya. Jangan dibaca semua. Oke. Berikutnya kita mau coba lihat sampel jurnal. Ini biar tidak terlalu kemana-mana ya. Saya langsung loncat aja ke jurnal. Nah, buat jurnal tentunya yang dibaca jauh lebih simpel lagi. Jadi kalau kalian sudah search di Google Scholar dan sudah ketemu, sudah di-download, kalian mau baca jurnal ini, sebetulnya yang paling gampang pertama-tama kalian harus mulai filtering dulu.
Tentunya kalau kalian cari dengan berbagai macam kata kunci, mungkin akan keluar 20 jurnal. Download aja dulu 20-20-nya, tidak ada masalah. Baru kamu filter. Gimana di filter itu? Maksudnya gini, kalian cuma tinggal baca aja bagian abstrak dari jurnal itu. Abstrak itu sudah pasti berbicara tentang apa yang diomongin di jurnal ini. Begitu kalian baca, begitu kalian dapat idenya di sini, dia akan ngomong nih pasti, ngapain aja, terus kita apain datanya, terus kita tes dengan cara apa, nanti kesimpulannya apa, gitu ya. Biasanya akan dibilang di sini langsung. Jadi kalau seandainya sudah keluar, sudah kebaca, sudah ketahuan isinya apa, kalau memang relevan untuk kalian, mangga silakan dibaca lebih lanjut. Kalau tidak, buang, delete, jangan dibaca. Ngabisin waktu dan ngabisin tenaga, oke? Untuk mencari kesimpulan, untuk jurnal pasti ada di conclusion. Jadi tinggal turun saja ke yang paling bawah, nanti akan keluar. Akan ada conclusion nanti di bawah. Mana ya? Oke, dia banyak sekali bermain dengan data di sini. Nah, ini dia. Survey result dan analysis. Jadi di sini ya, kira-kira kalian bisa baca nanti di akhir ini. Nah, itu yang tinggal dicari aja gitu, si intinya. Jadi begitu cara baca jurnal. Baca hanya abstraknya dulu. Kalau dia berkenaan dengan apa yang kamu pakai, kamu cari, silakan gunakan. Kalau enggak, buang, delete. Tidak ada gunanya ditambah-tambah. Oke. Kita kembali lagi ke PPT kita. Jadi cara baca literatur dan buku seperti itu, cara bermanuvernya. Nah, berikutnya biasanya suka ada pertanyaan gini, gimana dengan jurnal yang terkunci? Karena sering banget, saya coba kembali ke sini. Katakan misalnya kita karakter design, gitu ya. Tadi saya ke Google Scholar, terus saya udah ketik karakter design, saya pencet search, keluar segala macam di sini. Ada psikologi di karakter design dan lain sebagainya gitu ya. Lantas kita mau apa gitu di sini? Kita misalnya tadi sudah ketemu yang terkunci ya. Katakan, oke, saya coba ambil yang ini ya. Jadi karakter design in the picture of Dorian Gray. Coba saya buka dulu. Nah, contoh halaman seperti ini jurnal terkunci. Karena dia cuma kasih halaman depannya aja dan hanya preview. Jadi gimana pun juga caranya kalau kalian klik di sini gitu ya, kalian coba read dan download dan lain sebagainya, kalian tidak akan dikasih artikel penuhnya. Walaupun ya mungkin kalian butuh banget gitu ya, misalnya artikel ini kebetulan kalian ketemu, gimana lantas caranya? Nah, kalau kalian coba klik di sini read dan download, kalian pasti akan diminta untuk login, register dan lain sebagainya, terus kalian disuruh berlangganan. Untuk satu jurnal bisa jadi ratusan dolar atau bisa jadi berapa puluh dolar, tergantung pricingnya dan tergantung seberapa tua jurnalnya. Tapi ada cara untuk mendobrak masuk itu. Yang kalian perlu lakuin adalah cari link ke halaman ini. Jadi misalkan di sini ada link yang udah ada, jstore.org, terus table, terus 295 dan seterusnya. Yang kalian perlu lakuin di sini adalah cuman klik di sini, copy. Nah, alternatif lain adalah DOI kalau seandainya ada, tapi kebetulan di sini tidak ada. Ya, kebetulan tidak ada. Jadi kita coba buka aja ya. Nah, website Sci-Hub ini seperti ini, sci-hub.si. Kalian tinggal paste di sini. Terus open. Nah, jurnal yang tadi terkunci tiba-tiba terbuka. Jadi kalian nggak perlu bayar. Gitu ya. Gimana cara save-nya? Di atas ini ada save untuk PDF.
atau kalian boleh save di tombol di sebelah kiri. Di panel sebelah kiri di bawah logo Sci-Hub. Tinggal gitu. Jadi tidak susah. Tapi peringatan, ada beberapa jurnal tertentu yang memang terkunci dan belum bisa dibuka sama Sci-Hub. Jadi biasanya itu jurnal yang baru atau Sci-Hub belum mengupdate database, itu biasanya tidak terjamah sama website ini. Jadi jangan dipaksakan. Tapi lantas jangan putus asa. Mungkin aja metode kedua bisa dipakai. Jadi misalkan tadi kalian udah tahu ya judul jurnalnya apa, boleh coba dulu ketik judul jurnalnya PDF di Google biasa. Nah biasanya kalau seandainya dia ada gitu ya dalam bentuk PDF, dia akan keluar. Tapi kalau seandainya enggak, kalian boleh coba lagi pergi ke Scholar di sini. Terus kalian boleh coba lihat ada all four versions misalnya di sini ya. Nah, ini boleh coba dipencet dan nanti akan keluar beberapa nih. Langsung kelihatannya ini book, terus udah gitu ini ada bentuk PDF. Nah, ini yang mungkin bisa di download. Gitu. Oke, saya kembali lagi ke halaman ini ya. Terakhir, kalau misalkan lewat pencarian tadi tidak ketemu juga, kalian boleh coba masuk ke website yang tadi saya sudah sebut di depan, academia.edu. Ini biasanya tempat akademisi mengupload paper mereka secara gratis. Jadi kalau kebetulan orang itu punya account academia.edu dan mungkin dia kepengen jurnalnya dibaca, hasil risetnya dibaca oleh banyak orang, kemungkinan besar dia akan upload ke situ. Nah, kalau kalian dapat, maka kalian bisa langsung download secara gratis, gitu ya. Sebetulnya ada cara keempat kalau kalian cukup berani. Kalau kalian biasanya di awal jurnal itu ada alamat email dari si penulis. Katakan misalnya kalian nggak bisa dapat semuanya dan kalian butuh banget jurnal itu karena katakan punya data yang krusial. Apa yang terjadi? Kirim aja email ke si penulis itu. Terus tanya dia, boleh nggak saya minta? Biasanya dikasih. Biasanya seperti itu, ya. Tapi cukup ribet dan belum tentu dibalas. Jadi, ya, seperti itulah biasa naturnya. Oke, nah ini tentang Sci-Hub, tapi saya nggak usah jelasin panjang lebar. Oke, untuk cari statistik, kalian boleh coba gunakan beberapa website di bawah ini. Tapi data statistik juga bisa datang dari surat kabar misalnya ya, dari Kompas, dari situs warta berita, detik.com atau apa segala macam yang kredibel. Jangan mencoba pakai Blogspot, jangan coba pakai WordPress dan website-website yang tidak kredibel. Kenapa? Karena website itu bisa ditulis oleh siapapun juga dan belum tentu data itu terjamin keabsahannya. Karena belum tentu orang-orang yang periset atau researcher yang menaruh data di situ, bisa saja datanya fabrikasi gitu kan ya. Maka jangan dicoba untuk diambil dari situ. Oke, berikutnya ada gaya referensi. Nah, ini gaya referensi yang bakal kalian pakai untuk laporan TA. Maka tolong dicek di sini ada apsstyle.apa.org untuk mempelajari gimana caranya kalau saya mau katakan mereferensikan dari YouTube. Gimana caranya kalau saya mau mereferensikan dari CD, misalkan musik gitu ya, DVD, film, kaset, dan lain sebagainya. Itu ada caranya. Gimana caranya mengambil dari website, misalkan gitu ya, dari sebuah halaman internet, dari buku yang berada disebut di dalam buku, itu semua banyak variasinya dan kalian perlu tahu gitu ya dari situ. Nah, tapi secara umum yang kalian lihat di halaman ini adalah cara untuk mengetik referensi gaya APA. Oke. Jangan ketakutan dulu bahwa kalian harus memahami notasi ini dan kalian harus tahu semuanya. Tidak, ada cara mudahnya. Coba saya kasih lihat. Tadi kita sudah pakai Google Scholar. Katakan misalnya kalian mau mereferensi Creative Character Design, buku yang ada di paling atas gitu ya. Kalian udah download PDF-nya, kalian udah tahu judulnya apa.
Terus gimana caranya saya mau mensitasi buku itu. Nah, katakan di Microsoft Word kalian udah ketik gitu ya laporan TA-nya, terus di bawah ada daftar pustaka kan atau bibliografi. Apa yang kalian perlu lakuin sekarang? Ada cara yang mudah. Kalian tinggal ke halaman Google Scholar ini, terus pencet Cite, dan dia akan muncul APA. Tillman B 2012 Creative Character Design, dan so on dan so forth. Yang kalian perlu lakuin sekarang cuman klik di sini, copy, bawa kembali ke Microsoft Word, terus paste. Oh, kok jadi begini? Ya, tapi kalian udah langsung bisa lihat betapa mudahnya gitu ternyata untuk menaruh sitasi. Gitu ya. Jadi kalau kalian nanti sedang menyebut orang ini di paragraf, maka ya tentunya tinggal Tillman buka kurung 2012 tutup. Jadi memudahkan sekali. Terus bagaimana dengan seperti di sini misalnya. Tadi kalian dapat buku ini, terus katakan kita mau sitasi. Ini kemungkinan besar juga bisa tuh. Cite APA sudah keluar. Tinggal di sini copy. Terus kita coba klik di sini, terus kita bawa turun, kita paste. Dan sudah keluar. Sekarang tinggal kalian urutin nanti bibliografi ini. Yang mana yang keluar duluan, huruf T atau huruf L. Bibliografi ini harus diurut secara alfabetikal menurun dari A ke Z. Jadi kalau kita lihat L itu muncul duluan di urutan alfabet, maka ini harus ada di atas Tillman. Begitu. Nah, tinggal kalian akumulasi aja semua ini nanti sampai mungkin kalian punya 20 referensi atau lebih gitu ya. Nah, yang penting apa yang kalian udah sebut di paragraf tadi, data yang kalian ambil, definisi yang kalian ambil, atau pemahaman sintesa ide yang kalian ambil, selalu pastikan dia ada di bibliografi. Kalau ada yang kurang, ada yang tidak tercantum di bibliografi, bisa jadi orang yang baca akan berpikir itu ide kamu. Dan ketika ketahuan itu bukan ide kamu, maka dia menjadi plagiarisme. Maka hati-hati ya di situ. Ketika kalian menulis dengan konteks akademis, maka harus punya referensi bibliografi yang jelas. Oke, ya kira-kira begitu. Dari guide ini mudah-mudahan bisa membantu, terutama dari struktur berpikir, dari cara baca, dan cara referensi. Oke, saya sebagai salah satu pembimbing untuk TH, kalau seandainya kalian ada pertanyaan, boleh langsung dikontak ke saya atau ke dosen pembimbing kalian masing-masing. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.